Ya, jumpa lagi di JNB Service. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mau review ya sedikit ya. Ini saya belum pakai juga. Ini ada solder ya, solder 80 watt teman-teman. Mantap ini nih. Tapi tanpa merek ya. Oke, bagaimana soldernya? Kita akan langsung saja kita review. Ya, pertama-tama tentu saja saya akan buka plastiknya ya, teman-teman ya. Dan ini saya akan lihat soldernya, dan ini saya beli harganya murah teman-teman, 58.000 kalau nggak salah ya. Ini solder digital ya. Ini untuk pertama kalinya saya beli ya. Ini untuk kalian nih yang gemar solder ya, penggemar solder teman-teman. Dan ini sebenarnya saya beli udah lama ya, cuman karena saya banyak, dan ini kabelnya ya, ini kabelnya panjangnya bagus ya, tebal ya, 1 meter panjang kabelnya, 1 meter teman-teman. Kalau salah ya mohon dikoreksi. Dan ini saya lihat ada tulisan saya 908V, dan pas pembelian ada dapat ini ya, tutup ya. Dan ini tutupnya juga bagus teman-teman, tuh ya, dapat tutup, jadi ada pelindungnya ya. Ya, kalian beli solder ini mantap ya. Pengamanan cukup bagus. Dan sebelum kita mulai, saya akan coba bongkar semuanya teman-teman, bongkar satu-satu, lihat kualitasnya seperti apa. Dan ini cukup bagus ya, tuh lumayan lah. Nah, ini matanya, ini mata soldernya tebal ya, bagus, bukan yang kaleng-kaleng ya, tuh biar 50 ribuan tapi tebal. Dan ini elemennya ya. Dan ini saya akan coba bongkar seperti apa. Dan ini tekan tombolnya nih, tombolnya empuk ya, empuk, tapi nggak empuk-empuk sekali sih teman-teman ya. Kita bisa lihat ya seperti itu ya. Ini untuk lebih jelasnya saya pakai mic ya, untuk perlihatkan kalian bunyinya seperti apa. Dan selanjutnya kita akan telanjangin ya soldernya. Nah, kita awalnya buka dari karetnya ini dulu, karet rubbernya ini lumayan bagus ya. Dan ini saya buka kepalanya dulu nih, kepala apa nih, cak ya namanya, cak solder apa nih, penguncinya ya. Nah, dan kita bisa lihat elemennya, dan saya akan bongkar. Ini ternyata cara bukanya tidak sama seperti solder kebanyakan ya yang saya pakai, yang model putar itu suhunya berbeda ya ini. Dan ini ada sedikit congkelan ya. Dan ini saya curiga nih, di sini ada baut ya, ada 2 baut, nggak mungkin bisa langsung dibuka gitu tuh, dia bukan model pres-presan ya. Nah, ini saya bongkar dulu, saya lihat ini karetnya, saya urut dulu, urut ke belakang. Nah, agak susah teman-teman. Ini jangan salah ya teman-teman ya, karetnya lumayan tebal ini teman-teman. Nah, ini saya lihat, nah ini ya ada pembukanya ya. Apakah ini dicongkel atau pakai baut teman-teman? Saya akan coba congkel. Nggak bisa teman-teman. Caranya seperti apa ya? Ini kayaknya congkel, bukan congkel teman-teman. Saya curiga dia ada baut teman-teman ya. Saya coba dulu pakai tuh ya, pasti bukanya seperti ini nih. Nah, ini agak keras teman-teman, nggak bisa dibuka nih tuh, keras sekali teman-teman ya. Saya akan coba kayak congkel, nggak bisa ya. Dan ternyata saya korek pakai cutter, dan stiker ini, di belakang stiker ini ada 2 buah baut teman-teman. Untung saja saya nggak main asal congkel ya, tuh ini 2 baut ya. Kalau asal congkel nanti patah, sayang teman-teman. Nah, ini terdapat 2 buah baut ya. Baut ini yang harus dibuka ya, kalian bisa lihat ya,
Saya heran itu Tiongkok bikin solder murah begini tapi bagus ya. Saya nggak tahu untung apa enggak. Harga 50 ribuan teman-teman. Nah, ini saya coba buka seperti apakah di dalamnya, dan kita akan telanjangin semuanya ya. Kita akan lihat proses pembukaannya teman-teman. Kalau yang kalian bosan boleh di skip aja teman-teman. Nah, ini sudah terbuka, ternyata gampang ya. Tuh, sudah terbuka semuanya. Kita akan lihat ada apa saja di dalam PCB-nya ya. Saya akan tunjukkan. Nah, ini ya, ini ada selongsong, ini ada apa elemennya ya tuh. Nah, dan ini elemen ini model tarik ya teman-teman ya. Bagus, bukan model ulir, ada kayak kawat tembaga gitu di lilit-lilit beda. Nah, ini MOSFET ya. MOSFET ada sikring dan ada, ntar saya ambil dulu pinset biar kasih ya, kalian bisa tahu. Dia ada MOSFET di sini. Ya. Kalian saya dekati dulu. Di zoom dulu. Nah, ini jelas sekali teman-teman. Nah, dan ini MOSFET ya, ini sikring, air fuse, dan ini kapasitor ada 3 ya. Kapasitornya itu teman-teman. Udah gitu aja, nggak ada yang lain sih. Dan ini tombol, dan ada dioda ya, 2 buah dioda. Terus ada IC di belakang, IC pengatur suhu ya. Maaf teman-teman, ini blind spot nih. Dan ini boleh tarik, elemennya bagus nih. Saya akan coba tarik. Sangat keras ya, keras sekali. Gimana yang tariknya? Coba saya akan tarik. Ya, pelan-pelan tarik ya, akhirnya bisa ya. Nah, ini ya, seperti ini tuh ya. Gampang penggantinya, nggak susah tuh, tinggal colok ya, colok pasang aja gitu teman-teman tuh. Jadi saya akan pasang kembali ya, seperti ini tuh ya. Tuh, gampang kan? Gampang, nggak susah tuh. Kalian punya solder ini ya tertolong banyak. Tapi kalau biasanya solder seperti ini ya, nggak gampang rusak sih teman-teman. Saya pakai yang shine aja sampai muntah-muntah pakainya. Jadi nggak rusak-rusak ya. Yang rusak paling apa, mata soldernya aja sih rusak gitu. Oke teman-teman, ini kita udah lihat semua dalamannya kayak apa. Kita pasang kembali dan kita rakit ya teman-teman. Gampang kok rakitnya, nggak susah. Oke teman-teman, sebelum saya pakai ya, sebelum digunakan saya akan ukur konsumsi dayanya, daya realnya berapa ya. Kalau ini kan 80 watt, ini jelas saja bohong ya teman-teman ya, ini gak sesuai, ini hanya trik marketing aja. Nah, ini kan saya tes dengan meter watt meter saya ya. Saya akan coba berapa sih konsumsi daya sesungguhnya dari solder ini teman-teman ya. Kita akan ukur ya.
sebentar teman, terbalik. Ya, kita lihat ya wattmeternya nih berapa konsumsi dayanya. 15 watt ya, ini baru 350 watt. Coba saya turunkan paling rendah dulu ya teman-teman ya. 180 derajat ya teman-teman ya, saya turunkan, kita lihat dapat berapa, 6,9 watt teman-teman, 71 ya, 66 ya. Kita akan pantau terus, ini 6,6 ya tuh, 7,2 ya. Kita akan lihat berapa, 180 derajat. Nah sekarang 7,3 watt ya, dia udah mulai panas nih tuh. Coba nanti kita sekarang maksimalkan berapa konsumsi dayanya, konsumsi daya realnya ya. Kita maksimalkan. Kita mentokin aja sampai 400 watt, 400 derajat ya, sampai 500 derajat teman-teman. Nah ini saya coba ya, naiknya berapa dia. Sekarang sudah menunjukkan langsung naik teman-teman ya, tuh kalian bisa lihat. Kita tunggu saja. Ya, ternyata 24 ya, 24, berapa ya, sebentar teman-teman. Tadi sempat dia maksimal nih, suhu maksimalnya 500 derajat. 500 derajat, kita lihat berapa. Langsung ampernya 0,20 ampere ya. Ini listrik saya agak turun teman-teman, tuh kedeteksi agak turun ya. Dia menurun ya, tuh dia menurun 22,3 watt ya. Nah ini sudah panas teman-teman, tuh sangat panas tuh, 500 derajat. Tapi biasanya kalau saya penggunaan sih nggak nyampe 500 derajat ya, nggak tahu ini bener apa salah. Cuman kan saya nggak ada alat tes suhu ya, dia menurun tuh teman, dia turun ya tuh teman-teman. Oke, langsung saja saya akan coba ya solder apa ya, coba PCB ya sebentar teman-teman. Ya mantap ya tuh, wih gila ngeri. Ntar saya akan solder apa, tes. Wah ini sih ngeri teman-teman, mantap teman-teman, bagus, lebih bagus dari punya saya ya. Coba saya turunkan ini ke yang saya biasa pakai, 250 derajat ya, coba ya. Terlalu besar ya. Nah 250 ya, ini lumayan ini teman-teman buat sekedar soldernya.
ya. Konsumsi dayanya langsung turun 6,3 watt teman-teman tuh. Jadi ini bagus ya teman-teman ya, solder ya, biarpun nggak ada tanpa merek ya, apalagi ada merek gitu, tapi menurut saya sama aja sih 80 watt ya. Ya teman-teman, demikian video saya ya. Ini solder mantap teman-teman. Harganya berapa? Sekitar 50.000-an ya, 58 atau 59 ya, tanpa merek ya teman-teman ya. Dari hasil saya tes singkat saya ini ya, belum ada pengalaman sih saya pakai solder beginian. Ini baru pertama kali saya pakai solder digital ya. Ini menurut saya bagus ya, tinggal matanya ya kalian sesuaikan aja. Mau beli yang merek mekanik ya, menurut saya mekanik bagus teman-teman, beli aja nggak apa-apa. Dan ini bahannya tebal teman-teman, dibanding solder saya yang ini nih tuh, ini udah tua banget ini pakainya tuh sangat beda ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil teman-teman, dan komponen penggantiannya juga lebih mantap ya, tinggal cabut aja elemennya ya teman-teman ya. Dan ini manual ya, kalian bisa lihat perbedaannya tuh ya, lebih kecil, panasnya nggak terlalu, kalau ini ya sadis teman-teman, lebih bagus ya. Dan apalagi ya, ya keren aja sih, ada suhunya bisa sampai 500 derajat. Kalau yang ini 400 ya, 400 derajat, 60 watt ya. Mungkin kalau wattnya itu mungkin kecepatan listriknya kali ya, kecepatan konsumsi dayanya untuk memanaskan sebuah elemen teman-teman. Dan ini tipenya 908V ya teman-teman. Kalau ini apa tipenya? 908 juga teman, SL ya, SL. Ini tipenya SL, ini V ya, itu teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau beli ya silahkan aja, 50.000-an kok ini. Ini menurut saya udah paling murah. Nanti link pembelian ada di deskripsi, silahkan kalian klik aja dan beli aja ya, barangkali kalian nih ada yang suka ya solder ya. Oke teman-teman, demikian video saya, jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Oke, kita berjumpa kembali di video berikutnya, semoga video ini bermanfaat dan bye bye.